Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Duai di channel ini, yaitu Tersembunyi. Di sini kalian akan menceritakan sesuatu yang horor, mistis, goib, dan tentunya tidak kasat mata. Buat kalian yang telah mensupport channel ini dan nonton video-video gua sebelumnya, gua ucapin terima kasih banyak. Dan gua doain kalian sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dan dilimpahkan segala rizkinya. Amin. Amin ya robbal alamin. Buat kalian yang belum nonton video gue sebelumnya nih, di rumah angker atau rumah jenderal, lebih baik dan gue saranin kalian nonton dulu video gue, karena pada kali ini gue akan menceritakan suatu pengalaman pribadi gue nih, dan itu semua ada sangkut pautnya sama video gue sebelumnya, yaitu gue explore ke rumah angker. Silahkan kalian tonton video gue sebelumnya, linknya ada di atas, dan tonton sampai selesai baru kalian pindah ke video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video gua berikutnya. Nonton terus channel ini dan dukung serta support supaya gua makin semangat bikin video-video selanjutnya. Gak usah panjang lebar, kita langsung menuju jalan ceritanya. Sebelumnya, Tersembunyi. Ini adalah pengalaman pribadi gue ketika gue mengunjungi rumah jenderal atau rumah angker di video gue sebelumnya. Pada saat gue selesai mengunjungi rumah tersebut, gue melakukan mediator. Di rumah Bang Zaki, karena tidak memungkinkan untuk melakukan mediator di rumah angker itu. Penyebabnya yaitu karena banyaknya beling berserakan dan paku berserakan. Gue takut ketika melakukan mediator terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan memanggil energi yang ada di rumah kosong tersebut melalui perantara Bang Zaki dan Bang Amu, beliau memindahkan energi yang di rumah angker itu, memindahkan ke tubuh gue. Mediator tersebut berjalan cukup lancar, dan ini adalah cuplikan sedikit proses mediator gue. Boleh kalian saksikan. Namun ketika gue selesai melakukan mediator, badan gue tuh ngerasa lemes banget, karena energi yang dipanggil itu benar-benar besar, seperti sedang melakukan aktivitas yang sangat berat, sehingga badan gue benar-benar lemes. Setelah melakukan mediator dan badan gue lemes, gue coba untuk beristirahat sejenak di rumah Bang Zaki sampai badan gue tuh pulih kembali. Karena paginya gue akan melakukan aktivitas, yaitu bekerja dan mencari nafkah. Setelah habis subuh gue pulang, badan gue agak sedikit fit. Setelah subuh gue pulang dan paginya gue melakukan aktivitas itu bekerja. Di siang harinya gue ngerasa tuh badan gue gak enak banget rasanya. Sebelah kiri gue, lebih tepatnya punggung gue tuh berasa berat banget, kayak ada yang neken. Gak kayak biasanya gue merasakan hal seperti itu. Dan pada siang itu juga hawanya tuh gue ngerasa kayak hampa banget, kayak gue tuh geringsangan, tapi gue gak tahu apa yang gue rasa. Gue ngerasa itu aneh, karena sebelumnya gue gak pernah ngerasa kayak begini. Singkat cerita, pulanglah gue. Sore, gue istirahat sejenak. Sebelumnya, gue apabila merasakan hawa yang gak enak atau badan gue tuh gak enak, gue pasti minta dikerikin. Malam harinya, teman gue ada di rumah gue coba buat minta kerikin sama dia. Dan alhamdulillah dia mau. Gua proses kerikin ya berjalan cukup lancar, alhamdulillah. Namun ketika temen gua mulai ngurutin gua perlahan, ketika udah setengah perjalanan ngurutin gua, dia tuh tiba-tiba mual yang cukup mual, sampai dia tuh langsung ke kamar mandi. Ketika
balik lagi di hadapan gue coba tanya sama dia, lu kenapa? Apa yang lu rasa? Kok tiba-tiba lu mual? Menurut tanggapan dia dan menurut apa yang dia rasa, dia tuh seketika mencium aroma di sekitaran itu bau busuk, kayak bau bangke. Makanya dia mual. Itu penyebab dia mual. Gue bingung kan, kok bisa ya? Gue langsung spontan sih nyium tubuh gue. Apa iya gue yang bau sampai dia mual? Tapi kalau emang gue yang bau gitu ya pasti dari awal ngerikin pasti dia udah nyium bau itu. Ya nggak logis sih menurut gue. Gue anggap ya hal itu tetap positif. Gue lanjut istirahat setelah gue dikerikin dan diurutin sama teman gue. Tiba-tiba perut gue sakit. Gue ingin ke kamar mandi dan buang hajat. Ketika gue sedang buang hajat, gue merasa ada yang ngawasin gue di sebelah kiri gue. Gue coba nengok, ternyata itu hanya halusinasi gue dan prasangka gue aja. Singkat cerita, selesailah gue buang hajat dan gue coba istirahat di kamar dan gue coba untuk tidur karena besoknya gue akan melakukan aktivitas seperti biasa, yaitu bekerja. Di kamar gue ngerasa tuh gue susah tidur, hampir setengah jam atau sejaman gue juga belum tidur. Padahal gue udah lakuin tuh kayak mermin mata buat jauhin handphone supaya gue udah jauhin handphone supaya gue nggak fokus ke handphone itu, tapi gue masih belum bisa tidur dan gue tuh sedikit bengong melihat ke atas. Gue kayak ngerasa tuh hawa di kamar ini kok kayak nggak biasanya ya, kayak ada sesuatu tapi entah apa itu sesuatunya gue nggak tahu. Gue hirauin prasangka itu, gue coba tidur dan gue coba mermin lagi. Alhamdulillah gue bisa tidur. Kira-kira belum cukup lama sih gue tidur, sejam atau sejam setengah lah gue baru bener-bener tidur gitu. Gue kebangun langsung gue miringin badan ke kiri. Tadinya gue celentang, gue miringin badan ke kiri. Setelah gue miringin badan ke kiri, di sini sesuatu yang aneh itu terjadi. Gue merasakan hal itu aneh dan gak masuk akal. Ketika gue miringin badan ke kiri, gue baru mau meremin lagi, tiba-tiba gue mendengar napas yang cukup besar, kayak ngorok tapi bukan ngorok, kayak tuh begitu. Tiba-tiba suara itu tuh makin lama makin gede. Ketika udah sampai titik terbesar suara itu, gue merasakan suruh gue seperti terguncang kayak gempa gitu. Gue yang pada saat itu masih sadar, tapi gue memejamkan mata. Gue ngerasa ada yang aneh nih, nggak kayak biasanya nih begini nih. Gue coba buka mata, tapi gue nggak bisa. Gue coba buat celentang lagi, gue nggak bisa. Badan gue berat dan mata gue berat. Gue mau ngucap pun nggak bisa, kayak dibungkam seluruhnya. Di dalam hati gue cuman berucap lapas Allah, Allah, Allah. Namun di dalam gambaran gue itu jelas, seketika gue dimunculin sesosok hitam besar, matanya merah, ada tanduknya. Dia seketika tuh kayak mau meluk gue. Gue yang tadinya miring, dia meluk gue dari belakang. Baca ayat kursi di dalam hati gue. Ketika gue membaca ayat kursi dan selesai, spontan gak lama gue bisa ngeluarin suara gue, tolong. Gue langsung mengucap seperti itu. Dengan gue mengucap seperti itu, minta tolong, gue barengin badan gue celentang. Dan anehnya, ketika gue celentang, gue ngeliat asap itu dari belakang tubuh gue tuh ke atas kayak gitu. Asapnya hitam. Entah apa itu, gue nggak tahu. Yang jelas itu menurut gue aneh dan gak logis.
gue merasakan dan melihat hal aneh itu, gue bengong. Sambil gue baca ayat kursi sampai akhir, gue bengong, gue bingung. Yang gue alamin itu apa ya? Aneh gitu. Tiba-tiba kok badan gue gak bisa digeraki. Dan ketika gue membalikan badan, ada asap itu. Gue merasa itu gak logis sih. Gue ngerasa kayak ada yang janggal di diri gue. Aneh sih. Di situ gue merasa dan tetap berpikir positif supaya ya gue memecahkan situasi lah, nggak tegang-tegang amat. Gue tahu bahwasannya itu ada yang aneh di diri gue. Singkat cerita, pada malam harinya gue kontak temen gue buat ketemuan di rumah gue karena badan gue juga masih belum sepenuhnya fit. Gue ceritain nih dari awal gue kejadian, yaitu ketika gue explore, terus ketika explore gue merasakan apa pada siang hari, ketika gue bekerja tuh gue merasakan apa pada siang hari, terus malamnya gue minta kerokin dan kejadian aneh itu ada apa, gue ceritain semuanya ke temen gue, termasuk apa yang gue alamin ketika gue tidur. Tiba-tiba gue disuruh menghadap ke belakang, dan entah gue diapain sama temen gue itu. Dia kayak baca doa-doa gitu sih, tapi gue nggak tahu dia ngapain karena dia nggak nyentuh tubuh gue. Dia gituin tubuh gue dari belakang. Pada proses temen gue, nggak tahu lah ya bisa disebut ngobatin gue dari belakang. Tiba-tiba tuh gue ngerasa mualnya. Gue mual, tapi itu nggak keluar. Yang gue rasain kayak angin yang keluar. Setelah itu gue nanya sama temen gue kenapa bang? Terus kenapa gue tadi mual-mual? Temen gue ngucap, enggak kenapa-napa, cuma ada yang ngikutin ente, kata dia gitu. Menurut pengakuan temen gue, ini tuh masih ada sangkut pautnya sama gue yang explore di rumah angker tersebut. Kata dia, ada suatu makhluk yang ingin mengikuti gue dan berdampak negatif buat gue. Ketika gue cerita pengalaman gue yang gue lagi tidur itu, gue pengen dipeluk, kata temen gue, dia tuh ingin mencoba masuk ke tubuh gue. Bagusnya gue langsung baca-bacaan sebisa gue lah, sehingga makhluk itu kabur dan gue bisa bergerak lagi. Ya ketika temen gue udah ngobatin gue, ya alhamdulillah lah, gue baik-baik aja. Gue ngerasa badan gue juga enteng, dan gue besoknya juga bisa beraktivitas seperti normal kembali. Semoga makhluk itu nggak kembali lagi, dan semoga dengan apa yang udah gue alamin itu gue harus lebih hati-hati ke depannya, karena gue nggak tahu apa yang menyebab makhluk itu ngikutin gue dan gak suka sama gue. Gue introspeksi diri, mungkin di tempat itu ada perilaku gue yang kurang sopan sehingga makhluk itu tuh gak suka sama gue dan ingin ngejailin gue. Ini adalah pelajaran berharga buat gue untuk ke tempat-tempat tersebut supaya lebih memperhatikan tata krama dan sopan santun. Karena makhluk astral juga perlu dihormati karena mereka-mereka itu ya selayaknya kayak kita lah, seperti manusia. Ketika kita sopan maka dia akan sopan. Ketika kita ada perilaku yang gak enak pun dia sebaliknya ke kita. Dan gue masih bingung nih, menurut kalian ketika gue tidur itu gue rep-repan atau bukan sih menurut kalian? Gue tahu sih rep-repan itu kayak ditindihin dan sesak napas gitu kan, berat juga sama halnya apa yang gue rasakan. Tapi yang anehnya itu dia, gue bisa ngelihat asap itu dari belakang gue ke atap. Coba dong kalian komen di kolom komentar supaya lebih jelas dan gue lebih tahu nih apakah gue itu rep-repan atau bukan. Ya mungkin itu aja pengalaman pribadi gue ke tempat angker. Ya kalau dibilang kapok sih gue enggak, cuman itu akan menjadi suatu pelajaran buat gue untuk kedepannya gue harus seperti apa. Buat kalian yang mempunyai rekomendasi tempat horor atau angker
atau mistis, ya bolehlah komen di kolom komentar atau DM Instagram tersembunyi. Gua nih tim tersembunyi ya, insya Allah akan menghadiri tempat tersebut dan merasakan energi yang ada di sana. Sekian dari cerita gua Duai undur diri, sampai jumpa.